Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandy, NIM 119370066 dari Prodi Teknik Pertambangan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang deret Bowen dan skala Mohs. Jadi teman-teman, deret Bowen merupakan deret yang menunjukkan mineral-mineral terbentuk teman-teman. Nah, jadi kan mineral itu kan terbentuk dari kristalisasi kan teman-teman. Dari awalnya dari suhu tinggi tuh sampai suhu terendah gitu. Nah, jadi dari suhu 1400 sampai 800 teman-teman. Nah, di deret Bowen sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada reaksi kontinu dan yang kedua reaksi diskontinu teman-teman. Reaksi kontinu itu ditinjau dari bahasanya kontinu yang berarti berkelanjutan. Kalau diskontinu itu tidak berkelanjutan teman-teman. Nah, di reaksi kontinu itu pertama diawali dengan anortit, kedua bitonit, ketiga ada labradorit, keempat ada andesin, kelima oligoklas, terakhir itu ada albit. Sedangkan di diskontinu itu diawali dengan olivin teman-teman. Jadi kayak olivin itu setara sama anortit tadi teman-teman. Di 1400 derajat tadi mereka mulai terbentuk. Nah, 1400 derajat tadi 1400 derajat Celcius tadi mereka udah terbentuk teman-teman. Setelah olivin itu ada piroksen, ketiga horblend, yang keempat tuh ada biotit. Nah, selanjutnya ada feldspar, muscovite, dan kuarsa teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya apa sih yang membedakan antara kontinu dan diskontinu? Kontinu teman-teman, kontinu itu mereka tuh banyak mengandung magnesium dan besi. Terbalik. Kontinu itu mengandung kalsium, aluminium, silikat, dan natrium. Sedangkan diskontinu itu tidak mengandung itu teman-teman. Mereka mengandung tapi sedikit. Komponen utama penyusunnya itu ada Fe atau besi dan magnesium silikat. Nah, jadi teman-teman, di diskontinu itu ada kandungan dari kontinu seperti natrium, aluminium, tetapi jumlahnya sedikit. Kalau magnesium tadi dinamakan kontinu itu juga dikarenakan mereka tuh pembentukannya itu susunannya cuma itu aja, cuman kadarnya yang berbeda. Sedangkan di diskontinu itu memang susunannya itu berubah-ubah gitu loh teman-teman. Seperti itu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang skala Mohs suatu batuan. Nah, jadi teman-teman, untuk kita ya di jurusan kebumian gitu, dalam menentukan kekerasan suatu batuan, kita tuh harus menggunakan skala. Nah, umumnya skala yang kita gunakan adalah skala Mohs. Apa sih skala Mohs? Jadi skala Mohs itu ya skala yang menunjukkan kekerasan batuan teman-teman. Dimulai dari 1 sampai 10. Nah, semakin besar tingkat kekerasan batuan, maka semakin besar juga nomornya. Kalau nomor 1 itu teman-teman, itu diawali dengan dinamakan dengan talc. Kedua itu ada gipsum, ketiga itu ada kalsit, 4 ada fluorit, 5 ada apatit, 6 ada feldspar, 7 ada kuarsa, 8 ada topas, 9 ada korundum, dan terakhir ada intan teman-teman. Jadi dari awal itu, dari talc itu teman-teman, itu batuannya biasa disebut dengan batuan sabun teman-teman, saking dia tuh mudah itu teman-teman, mudah tergores. Dan yang kedua tadi ada gipsum. Nah, kalau gipsum tadi ini teman-teman, ini cirinya mudah teman-teman. Kita dapat menggoreskan gipsum tuh dengan kuku. Kalau dia udah mulai terbentuk goresan, nah berarti skalanya cuma 2 teman-teman. Yang ketiga itu ada kalsit. Nah, kalau kalsit tadi ini udah lebih keras daripada gipsum teman-teman. Udah lebih keras dari gipsum, tapi cara menggores dengan kuku ini bisa digores dengan kuku, tapi harus mengikuti arah belahannya. Yang keempat itu ada fluorit. Nah, kalau fluorit ini teman-teman, ini udah mulai keras sih teman-teman. Mereka tuh udah mulai nggak bisa lagi digores pakai kuku. Yang kelima ada apatit. Nah, apatit ini teman-teman, ini udah mulai sekeras gigi teman-teman. Nah, sedangkan setelah apatit ada feldspar teman-teman. Nah, feldspar ini juga udah lebih keras daripada yang tadi teman-teman. Feldspar ini udah bisa ngegores apatit. Yang ketujuh itu ada kuarsa teman-teman. Kuarsa yang seperti yang kita tahu kan, mineral kuarsa atau batuan kuarsa itu kan lebih identik seperti dia tuh bakal pembuatan kaca gitu teman-teman. Jadi kuarsa ini bisa menggores sebuah kaca. Yang ke-8 itu ada topas. Nah, topas teman-teman ini udah bisa menghancurkan si kuarsa tadi, tetapi dia tidak bisa menghancurkan yang di atasnya. Setelah kuarsa ada korundum. Korundum ini bernilai 9 teman-teman. Korundum ini
bisa menggesek topaz, tetapi dia tidak bisa menggores intan karena tingkat kekerasnya tidak lebih tinggi dari intan. Yang terakhir itu ada intan teman-teman, itu skala Mohsnya 10. Skala Mohs 10 itu ya paling keras teman-teman. Saat ini batuan yang paling keras itu, batu mineral yang paling keras itu ya intan ini teman-teman. Jadi belum ditemukan yang lebih keras lagi. Jadi udah intan itu juga bernilai mahal karena ini juga tingkat kerasnya tinggi. Nah, intan juga teman-teman digunakan sebagai mata bor teman-teman, ujung dari mata bor, karena kan intan kan paling keras kan. Jadi dalam pengeboran tidak ada yang tidak bisa untuk dihentikan teman-teman. Yang bisa menggores intan sendiri adalah intan sendiri. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.